Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Nah, siapa dan mengapa memilih Anies Baswedan sebagai capres di 2024? Kira-kira apa alasannya sehingga kita harus memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 kawan-kawan? Nah, ini tulisan ini saya ambil dari Bapak atau Gus Aam Wahib Wahab itu. Jadi saya pikir tulisan ini ditulis beliau dan saya ingin utarakan di sini kawan-kawan. Nah, ini yang menarik sekali karena kita akan melihat rangkuman dari tulisan dari Gus Aam ini bahwasanya siapa dan mengapa harus memilih Pak Anies Rashid Baswedan di Pilpres 2024. Ini menarik sekali untuk kita bahas lebih dalam lagi karena di sini kita akan melihat alasan-alasannya mengapa kita harus memilih Pak Anies Rashid Baswedan. Saya pikir dengan seperti ini maka jelas sekali kawan-kawan bahwasanya Pak Anies Baswedan itu didukung tidak sekedar oleh para nasionalis, tetapi juga para ustaz, para habib, para ulama, dan kali ini ada Gus yang membuat sebuah tulisan mengajak kepada kita semuanya untuk memilih Anies Baswedan dan merangkum apa-apa saja alasan sehingga kita harus memilih Pak Anies Rashid Baswedan. Ini menarik sekali untuk kita kaji lebih dalam lagi kawan-kawan. Coba kita lihat lebih jauh. Dalam mengatasi dan menangani permasalahan bangsa dan negara Indonesia yang sedang dalam kondisi terpuruk dalam berbagai bidang, mulai dari konstitusi, ekonomi, korupsi, demokrasi, hukum, undang-undang kesehatan dan omnibus law, kemudian apalagi ya, undang-undang ciptaker dan sebagainya itu. Nah, untuk mengatasi dan menangani hal berat dan sulit tersebut, tentu Indonesia sangat membutuhkan seseorang pemimpin putra bangsa Indonesia yang terbaik, kawan-kawan. Seperti itu tulisan dari Pak Gus Imin ini, kawan-kawan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa dalam setiap 100 tahun akan terjadi yang dikenal dengan istilah tahun tajdid, yang tepatnya akan jatuh di tahun 2024, tahun depan kawan-kawan. Nah, bertepatan waktunya dengan pesta demokrasi Pileg dan Pilpres 2024 di Indonesia. Saya dan sebagian besar para kiai, habaib, gus, masyaikh, dan berbagai kalangan hakul yakin hadirnya tahun tajdid di tahun 2024. Dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan seorang pemimpin yang sangat dibutuhkan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemimpin tersebut niatnya tulus, ikhlas, semata-mata ibadah dan jihad adalah Pak Anies Rashid Baswedan, kawan-kawan. Nah, siapa sebenarnya Pak Anies Rashid Baswedan ini? Siapakah sebenarnya Pak Anies ini, kawan-kawan? Pak Anies dalam pengalaman memimpin, beliau salah satu putra terbaik bangsa Indonesia. Beliau sejak sekolah, mulai SD, SMP, SMA, selalu dipercaya menjadi ketua OSIS, bahkan pernah menjabat OSIS dari seluruh Indonesia. Pada masa kuliah, Pak Anies Rashid Baswedan ini dipilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM, kawan-kawan. Pada tahun berikutnya menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM. Nah, cakupan pengalaman kepemimpinan Pak Anies Rashid Baswedan ini sangat luas tentunya. Pak Anies pernah memimpin LSM, universitas, organisasi internasional, kementerian, dan pemerintahan provinsi. Kepercayaan yang diberikan kepada Pak Anies untuk memimpin berbagai institusi menunjukkan bahwa dia pribadi yang terpercaya, autentik, cerdas, tegas, inovatif, dan berani, kawan-kawan. Nah, terlebih lagi kawan-kawan, bahwasanya Pak Anies Rashid Baswedan ini memiliki kemampuan melakukan perubahan dan efektif dalam situasi yang krisis. Itu. Pak Anies menjiwai persoalan yang rentangnya luas, mulai dari urusan akar rumput, rakyat, hingga urusan di arena percaturan dunia.
Kesadaran dan pemahamannya tentang masalah yang dihadapi rakyat membuat Pak Anies dekat dan mudah dijangkau masyarakat. Baru pertama kali terjadi di Jakarta, seorang gubernur dilepas puluhan ribu rakyat Jakarta yang secara spontanitas dan swakarsa yang mendatangi balai kota di hari terakhirnya bertugas. Di akhir masa jabatannya, 84% rakyat Jakarta menyatakan puas dan sangat puas serta atas kepemimpinannya, kawan-kawan. Sebuah rekor di Jakarta, angka kepuasan yang sangat tinggi. Padahal publik Jakarta sangat kritis dan tidak mudah puas, kawan-kawan. Nah, kita masuk dalam arena selanjutnya. Timbul satu pertanyaan, mengapa memilih Anies Baswedan sebagai capres di 2024? Kira-kira dari tanggapan kawan-kawan untuk menjawab ini apa kira-kira? Coba tulis di kolom komentar. Jawaban dari Gus Aam ini bisa kita analisa bersama. Sepengetahuan saya dan saya yakin sebagian besar masyarakat tahu bahwa Pak Anies Rashid Baswedan adalah salah satu putra bangsa Indonesia terbaik yang mempunyai sifat amanah, sidik, fatonah, tarbiyah, dan berakhlakul karimah, terpercaya, autentik, cerdas, profesional, inovatif, tegas, dan berani, mempunyai integritas dan komitmen yang kuat, kawan-kawan. Nah, selain hal tersebut, di atas ada hal yang sangat penting, fundamental, dan mendasar. Pak Anies mempunyai pemikiran, gagasan, dan wawasan kepemimpinan yang luar biasa. Beliau memiliki kekayaan pengalaman memimpin sejak beliau membuat Pak Anies menjadi pribadi yang matang, kawan-kawan, dan stabil. Tegas dalam bersikap, tetapi tetap ramah dan bersahabat dalam berkomunikasi. Nah, Pak Anies manusia dialog yang terbuka, menerima pikiran, dan terbiasa bertukar pikiran. Pak Anies sangat menghormati kebebasan berpendapat. Itu semua mencerminkan kematangannya dalam berdemokrasi, kewawasannya dalam memimpin, dan stabilitas mental yang mumpuni. Pak Anies dalam rekam jejak kepemimpinannya selalu mengedepankan prinsip. Yang pertama, gerakan, kolaborasi, kreasi, dan inovasi. 4 dasar ini yang Pak Anies menonjol sekali dalam kepemimpinannya. Nah, saat mengambil sebuah keputusan dalam bertugas selalu menunjukkan pada prinsip 4 juga. Kesetaraan atau keadilan, kepentingan umum, akal sehat, ilmu, data, kemudian yang keempat, hukum dan peraturan. Pak Anies selalu menerapkan prinsip kesetaraan dan meritokrasi saat memimpin. Pribadi berprestasi, diberi kesempatan luas untuk mengambil peran dalam memimpin suatu pekerjaan. Bahkan saat memimpin memberikan porsi untuk penyandang disabilitas 1%. Ini menarik sekali. Dan masih banyak sekali tulisan-tulisan dari Gus Aam ini yang mungkin dalam waktu ini tidak sempat saya sampaikan kepada kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan juga bisa share juga dan bisa analisa sendiri. Coba kita lihat lebih dalam lagi, kawan-kawan. Tapi setelah itu, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal tersebut? Ajakan Gus Aam untuk memilih Pak Anies dengan berbagai pesona, dengan berbagai gagasan yang telah diutarakan Gus Aam ini. Coba tulis di kolom komentar, oke? Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.